Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, jadi saya akan menjelaskan pertama-tama perkenalkan diri. Ya, saya Maryam Azahra dengan NIM 425-20011. Jadi em, materi yang saya pilih untuk saya jelaskan dalam tugas sistem cerdas kali ini ialah materi kelompok saya sendiri, yaitu algoritma clustering. Nah, pertama-tama, kemarin sudah kami jelaskan seperti apa itu algoritma clustering. Tapi akan jelaskan kembali, memaparkan kembali juga seperti apa itu praktikumnya. Tapi awal pertama kita jelaskan dulu apa itu clustering. Kita harus pahami dulu teorinya, kemudian kita praktikum. Oke. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah digambarkan gambaran secara sederhana mengenai apa itu clustering. Nah, clustering itu ialah metode penganalisaan data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining, di mana clustering itu melakukan proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok, sehingga data dalam satu cluster itu memiliki tingkat kemiripan yang maksimal, dan data antar cluster itu memiliki kemiripan yang minimum. Maksudnya di sini bisa kita lihat dari gambar. Nah, di sini ada banyak data. Nah, setelah kita melakukan proses cluster, kita cluster mereka, cluster itu kita lakukan pengelompokan berdasarkan kemiripannya. Nah, di sini ada bola kasti, bola basket, ada bola sepak. Nah, di sini setelah kita clustering, kita lakukan pengelompokan berdasarkan kemiripannya. Nah, ini bola kasti mirip, yang ketiga ini mirip, ya. Maka mereka itu satu cluster. Bola sepak sama bola sepak satu cluster, begitu pula dengan bola basket. Nah, tidak harus mirip, tidak harus persis mirip, tapi mendekati, dan antar cluster itu mereka harus jauh tingkat kemiripannya. Oke, lanjut. Nah, kita tahu ada dua jenis pembelajaran machine learning. Seperti yang diajarkan Kak Zalma kemarin, itu ada supervised learning dan ada juga unsupervised learning. Nah, yang termasuk itu supervised learning itu klasifikasi, sementara clustering itu termasuk dalam unsupervised learning, di mana hasil pengkategoriannya itu ditentukan bukan berdasarkan labelnya, atau dengan kata lain itu dia tidak memiliki label, melainkan berdasarkan kriterianya atau tingkat kemiripannya. Nah, di sini terdapat pengimplementasian clustering. Nah, ini yang pertama adalah gambar pemetaan wilayah Sulawesi Selatan terhadap COVID ini pada tahun 2020. Nah, di sini penggunaan clustering kita gunakan. Nah, pembagiannya itu ialah berdasarkan resiko-resiko, berdasarkan kategorinya. Apakah dia di lokasi tersebut termasuk lokasi yang tinggi akan resiko COVID atau hingga rendah, atau mungkin penularannya itu terkendali. Nah, ini tuh dibagi berdasarkan kedekatannya atau kemiripannya. Di sini yaitu tinggi risikonya karena di situ itu banyak sekali orang yang terkena COVID, sedangkan yang risiko sedang itu hanya beberapa atau mungkin setengahnya dari penduduk yang tinggal di lokasi tersebut, dan yang rendah itu hanya sepertiga dari lokasi tersebut yang terdampak COVID, hanya sedang. Dan mungkin yang hijau ini adalah lokasi yang belum terdampak COVID sekali. Nah, kemudian yang kedua itu ada dalam pemasaran.
atau pemetaan customer di bidang ekonomi. Nah, misal kita sebagai penjual, pedagang, atau bisnis itu ingin mengetahui sebenarnya siapa uh, pelanggan yang apa yang bisa kita target untuk melakukan pemasaran lebih banyak. Nah, di sini kita melakukan clustering, melihat dari apakah uh, orang-orang mana yang sering datang ke tempat tersebut, orang-orang mana yang sering mengakses itu. Oh, itu bisa kelompokkan. Dengan begitu kita bisa tahu target kita itu orang yang di sini, orang yang seperti ini. Jadi kita bisa melakukan evaluasi untuk produk-produk yang dipasarkan. Lanjut, ada dua metode clustering. Di sini ada hierarchical clustering. Ini adalah salah satu metode clustering. Ini juga akan dijelaskan. Ini termasuk salah satu algoritma yang dijelaskan oleh kelompok teman-teman lain. Kemudian yang ini partitional clustering. Partitional clustering itu meminimumkan jarak dari seluruh data ke pusat clustering. Nah, untuk hierarchical clustering itu mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Jadi lanjut, untuk partitional clustering itu ada beberapa contohnya, itu ada K-means, fuzzy K-means, dan ada mixture modeling. Nah, yang paling populer itu adalah K-means. Jadi nanti kita akan praktekkan K-means, algoritma K-means, juga akan mempraktikkan seperti apa konsep dari K-means itu sendiri. Nah, lanjut. Ini adalah jenis-jenis metode clustering. Jenis metode clustering itu yang pertama, centered based clustering. Ya, ini adalah metode mengelompokkan data ke dalam cluster non-hierarki. Kedua, ada density based clustering, yaitu melakukan pengelompokan berbasis kepadatan dengan menggabungkan wilayah dengan kepadatan yang sama menjadi sebuah grup. Ketiga, ada distribution based clustering. Keempat, ada connectivity based clustering. Dan distribution ini mengasumsikan bahwa data terdiri dari distribusi yang mirip dan dengan distribusi Gaussian, di mana dalam distribusi Gaussian itu semakin jauh jaraknya dari pusat distribusi, maka semakin kecil juga kemungkinan titik akan berada di grup distribusi. Kemudian untuk connectivity based clustering ini ialah jenis implementasi yang mirip dengan clustering berbasis centroid, yang pada dasarnya mendefinisikan sebuah cluster berdasarkan jarak terpendek antar titik data. Nah, masuk ke K-means clustering seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi sebelumnya kita harus tahu flowchart-nya atau bagan alirnya, atau seperti apa cara kerja dari K-means clustering ini. Nah, dilihat dari flowchart-nya di sini. Yang pertama itu, ketika kita memiliki data, kita tentukan dulu sebuah cluster K-nya. Nah, kita tentukan cluster K-nya itu secara acak. Kemudian kita tentukan asumsi titik pusat cluster atau centroid-nya sesuai dengan jumlah cluster. Kemudian kita hitung jarak objek. Hitung jarak objeknya itu dengan menggunakan rumus Euclidean. Kemudian kita lakukan pengelompokan objek berdasarkan jarak minimum. Setelah dihitung jaraknya, maka ditentukan kelompok atau klasternya berdasarkan jarak terkecil atau terdekat. Kemudian dilakukan iterasi dan perulangan
di mana jika ada perpindahan atau perubahan sentroid. Nah, jika tidak ada, maka proses itu berhenti. Proses perulangannya ini tidak dilakukan. Oke, lanjut. Nah, gimana cara kita menentukan jarak antar data dengan centroid kami tadi? Ya, tadi disebutkan, Ci. Itu dengan menggunakan rumus Euclidean. Sebenarnya ada banyak rumus yang bisa kita gunakan. Yang saya baca itu bisa kita gunakan Manhattan, juga Minkowski. Tapi di sini kenapa kita menggunakan rumus Euclidean distance? Karena selain dari rekomendasi dari Bapak kemarin sebelum kelompok saya presentasi, rumus ini juga digunakan itu untuk hasil clustering, untuk mendapatkan hasil clustering yang lebih maksimal. Dan dari yang saya baca juga kalau Euclidean distance ini memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi daripada rumus-rumus yang lain dalam menghitung jarak atau kedekatan. Nah, seperti itu tadi rumusnya. Seperti ini, seperti rumus Pythagoras. Yaitu nanti dihitung dilakukan penjumlahan sebanyak berapa sentroidnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus. Ini sudah kami dijelaskan oleh kelompok kami. Jadi sesuai dengan yang tadi dijelaskan mengenai seperti apa itu cara kerja Cummins. Nah, kita tentukan dulu sentroid awalnya. Nah, karena di sini jumlah datanya ada 4, kita tentukan sentroid awalnya itu yaitu dengan menentukan jumlah K-cluster, di mana kami itu tidak boleh lebih dari 2 data. Kita ambil di sini sentroid awalnya data pasien 1 dan data pasien 2. Kita tentukan saja secara acak, dan di sini kebetulan kita ambil yang di sini 2 data, yaitu data pasien 1 dan pasien 2. Itu juga kita ambil ini kalau mau. 2 pasien 2 dan pasien 3, atau 3 dan 4, atau 4 dan 1, terserah. Intinya tidak boleh lebih dari jumlah data. Kemudian, nah, ini adalah cara menghitung jaraknya. Jarak data dengan centroid. Nah, di sini P1A ini dikurang C1A. C1A itu ini adalah centroid 1A. Kemudian kita hitung lagi yang bagian pasien yang kedua, ini P1B dengan C1B. Nah, menghasilkan 0. Jadi poinnya, nilainya untuk jaraknya untuk data pasien 1 ke sentroid 1 itu adalah 0. Ini untuk data pasien 2, 3, pasien 4 ke sentroid 1. Setelah didapatkan hasilnya, kan tadi ada 2 sentroid. Oh, maaf, yang tadi itu kita lakukan penjumlahan di sini berdasarkan berapa banyak datanya. Atributnya A dan B. Di sini untuk sentroid 2 kan tadi ada 2 sentroid, pasien 1 dan pasien 2. Sentroid 2 ini tadi adalah nilai dari pasien 2, tapi dia sudah menjadi sentroid. Ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini hasilnya. Kemudian hasilnya itu tadi itu setelah kita rampung ada kan seperti ini. Setelah dimasukkan hasilnya, ternyata
Untuk menentukan dia masuk klaster mana, kita lihat jarak terpendeknya atau angka terkecil. Nah, ini kan tadi hasilnya. Kita lihat untuk pasien 1 ternyata 0 lebih kecil, berarti pasien 1 itu masuk di klaster 1. Untuk pasien 2 dan pasien 2, 3, dan 4 itu kita bisa lihat kalau ini yang lebih kecil, itu masuk di klaster 2. Oke, begitu juga seterusnya. Tapi sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita lihat dulu. Kita hitung, tidak, ini kan baru satu tahap, karena satu tahap itu tahapnya minimal 2. Jadi untuk tahap selanjutnya kita tentukan center rate-nya itu tidak dengan menggunakan tidak dengan secara acak lagi, tapi kita hitung dengan rumus Euclidean. Setelah didapatkan rumus Euclidean, kita hitung rata-ratanya berdasarkan rata-rata. Seperti ini. Rata-rata berdasarkan klasternya. Dan ini rata-rata didapatkan dari dua klaster tadi. Kemudian karena sudah didapatkan center rate-nya, maka hasil perhitungan setelah dikalikan dengan dilakukan operasi antara data dengan center rate yang kedua, itu didapatkan hasilnya seperti ini. Kita tentukan lagi klaster, dia termasuk klaster yang mana. Kita lihat di sini, ini pasti masuk klaster 1, ini masuk klaster 1, ini klaster 2, ini klaster 2. Otomatis terjadi perubahan. Nah, karena terjadi perubahan, maka kita perlu melakukan perulangan lagi. Kita cari lagi kembali rata-ratanya, kita cari kembali lagi center rate-nya dengan menggunakan rata-rata. Artinya, seperti yang saya jelaskan tadi di flowchart, jika terjadi perubahan atau perpindahan data, maka harus terus diulang sampai dia tidak memiliki perubahan atau perpindahan data dari perubahan atau perpindahan, artinya dari satu klaster ke klaster lain. Jika masih terjadi, jadi harus tetap dilakukan perulangan dihitung sampai tidak ada yang berpindah. Itu adalah ujungnya. Nah, ini karena tidak sama, kita lakukan lagi kembali dari rata-ratanya. Kemudian ini adalah hasilnya, ternyata tidak berubah nih. Otomatis itu adalah tidak berubah, ternyata itu adalah hasil akhir. Maka sudah kita tentukan bahwa itu adalah hasil dari clusteringnya. Nah, di mana P1 itu adalah P1 dan P2 itu adalah cluster 1, dan P3 dan P4 itu adalah cluster 2. Oke. Selanjutnya, ya. Oke, kita lanjut. Tadi itu adalah pemaparan mengenai materi, gambaran umumnya lah. Tentu masih banyak sekali lagi materi yang tidak saya bahas, tapi sekiranya saya menyampaikan apa yang pahami dari PPT saya buat bersama kelompok saya sebelumnya. Jadi setelah memahami teorinya, jadi kami membuat sebuah membuat praktikumnya, buat kode program, kemudian menjalankannya. Dan di sini sudah ada, jadi saya akan menjelaskan gimana prosesnya, pengimplementasiannya, bagaimana cara menggunakan algoritma ini. Jadi di sini kita menggunakan library Streamlit. Jadi pertama itu di sini sudah terlihat kalau kita lakukan dulu import library yang dibutuhkan. Tapi tentu saja kita harus install dulu di Python-nya Streamlit, Pandas, NumPy, semua ini Matplotlib juga harus kita instalkan di Python supaya dapat diimport ke program kita, bisa digunakan. Setelah diimport,
Nah, di sini kita melakukan menuliskan deklarasinya itu df. Di sini df itu ialah datasetnya. Kita mengimport dataset CSV-nya ke dataset. Nah, datasetnya itu adalah ini. Sudah kami persiapkan sudah kami buat di Excel. Sudah saya buat di Excel. Ini adalah data pendapatan keluarga. Beberapa keluarga, ini ada 17. Ini adalah data-datanya. Kemudian setelah kita melakukan import CSV ke dataset, kemudian kita melakukan visualisasi datasetnya. Tadi itu untuk penggambarannya saja. Saya langsung saja perlihatkan seperti apa hasilnya di Streamlit, supaya langsung kita tahu, oh bagian ini adalah untuk ini, bagian ini adalah untuk ini. Oke, langsung saja kita mungkin tampilkan bagaimana tampilannya di Streamlit supaya saya jelaskan ini itu apa. Oke, cara menjalankannya itu seperti yang aku masuk dulu di folder tempat kita membuat agar lebih mudah ya ini. Saya langsung tidak usah masuk lagi di folder sini. Masuk saja di situ, kemudian klik atas, kemudian cmd, masuk, aktifkan dulu environment-nya. Env, nama environment saya, kemudian script slash aktif. Nah, sudah aktif. Kemudian kita jalankan Streamlit. Run, nama filenya apa? Nah, ini nama file recordingan saya itu cluster.p. Cluster ekstensinya p, Streamlit run cluster p. Jalankan, tunggu. Setelah itu, ya ini artinya sudah berjalan. Nah, akan masuk di localhost 8501. Nah, filenya itu akan seperti ini ya. Oke, kan tadi kita sudah import. Setelah kita import juga CSV-nya ke dataset yang telah kita buat di Excel. Kemudian, nah ini kita visualisasi dataset. Tadi kan datasetnya itu ini. Kayak penggambarannya saja untuk visualisasinya di stream. Ini adalah data yang tadi. Di sini kita lakukan codingan menggunakan PLTScape. X labelnya itu anggota keluarga, dan X dan Y labelnya itu penghasilan dalam indikator rupiah. Ya, ini kan visualisasi dataset. Ini itu kita lakukan data scaling. Ini adalah hasil data scalingnya. Data scaling itu sendiri adalah seperti normalisasi data, karena itu adalah teknik mengubah nilai yang numerik dalam dataset itu ke skala umum, mendistorsi perbedaan dan rentan nilainya. Jadi itu mengubah nilai numerik dalam dataset ke skala yang lebih umum. Nah, kemudian setelah kita lakukan data scaling, lakukan transform di sini, kita lakukan lagi mengubah itu hasil yang didapatkan itu adalah array.
Ini data array sih dari tadi, tapi data array itu kita ubah ke dalam data frame supaya kita dapat olah dalam K-means clustering. Ini kan tadi sudah kita scaling datanya, dan untuk kita dapat gunakan ini, supaya kita dapat gunakan rumus K-means-nya, kita ubah ke dalam data frame data-data ini, data-data yang sudah scaling tadi. Jadi itu masukkan nilai-nilai ini. Setelah kita lakukan pengubahan lagi, nah selanjutnya kita lakukan perhitungan jarak. Di sini ya, melihat jarak, menghitung kedekatan menggunakan K-means. Di sini kita lihat KM itu dideklarasikan adalah K-means, kemudian di sini predict. Ini adalah hasil yang didapatkan setelah melakukan perhitungan menggunakan K-means. Ini adalah prosesnya. Prosesnya di sini menggunakan predictive. Oke, setelah didapatkan hasil clusteringnya, mengelompokannya, ini adalah clusteringnya. Kita masukkan lagi ke dalam tabel. Kita tambahkan lagi sebuah kolom dari data awalnya. Ini ada berdasarkan data awalnya kita masukkan. Nah, dari situ kita bisa lebih mudah melihat ini berarti jumlah anggota yang berjumlah 6 itu masuk ke tipe penghasilan 1, yang jumlah anggotanya itu 3 orang, anggota keluarganya itu 3 orang, masuk ke 2, tapi ada juga yang masuk ke penghasilan 0. Yang 2 itu ada yang 1 yang masuk ke 0, ada juga yang masuk ke tipe penghasilan kedua. Itu juga seterusnya. Terus clustering. Nah, kan yang tadi itu dari visualisasi cluster datanya. Setelah kita melakukan pembagian, setelah kita melakukan pembagian klasternya, anggota keluarga ini masuk ke klaster berapa, klaster yang mana, kita buat lebih mudah agar lebih mudah dipahami. Itu kita masukkan seperti ini, namanya choices, atau istilahnya itu biar kita lebih mudah tahu. Nah, kode untuk 0 itu dia adalah rendah, kode untuk 1 itu rata-rata, kemudian 2 itu tinggi. Sini ada kode yang tadi kan, ada 1, ada 2, ada 0, ada 2, ada 0. Ini artinya dia di sini adalah rata-rata, atau bisa dibilang menengah. Keluarga-keluarga yang jumlah anggota keluarganya 6, kemudian penghasilannya segini. Sedangkan ini 0 itu adalah rendah, tipe penghasilannya bisa dibilang rendah. Ini kemudian yang kedua, yang memiliki kode penghasilan 2 itu ada beberapa di sini. Ada yang jumlah anggota keluarga 2, kemudian pendapatannya 1 juta, pendapatannya 3 juta, itu bisa dibilang tipe penghasilannya itu tinggi. Oke, mungkin demikian untuk pemaparan materi teori mengenai clustering, terkhususnya K-means clustering, dan juga praktikumnya.
Mohon maaf bila banyak yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.